Bismillahirrahmanirrahim. Berkata muallif, barang siapa yang meniadakan 3 macam kesyirikan yang sudah kita bahas, kemudian dia berusaha mentauhidkan Allah dalam zatnya dan dalam menyembah serta berdoa kepadanya, juga dalam sifat-sifatnya, maka dia adalah seorang muwahhid, seorang ahli tauhid yang akan memiliki berbagai macam keutamaan khusus yang dijanjikan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Adapun sebaliknya, jika ia hanya meyakini dan menetapkan salah satu dari 3 macam kesyirikan yang sudah kita bahas, maka dia bukanlah seorang ahli tauhid, tetapi dia tergolong seperti yang disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari semua amal-amal yang telah mereka kerjakan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar 65. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amal-amal kamu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Tetapi jika ia bertobat dan meniadakan sekutu dari Allah, maka ia termasuk golongan ahli tauhid. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini mu'alif rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang 2 kelompok atau 2 golongan. Yang satu ahli tauhid dan yang satu ahli syirki, ahli kesyirikan. Kita tahu bahwa 2 perkara ini sesuatu yang bertentangan, tidak mungkin ketemu. Kalau orang bertauhid harus menghilangkan kesyirikan. Sebaliknya orang yang terjerumus kepada kesyirikan pasti hilang tauhid padanya. Lah mu'alif rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang ahli tauhid, maka mereka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan secara khusus baik di dunia ataupun di akhirat. Lalu apa saja keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah dan apa saja bahaya kesyirikan di sini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa 2 hal yang harus dipahami. Di antara pentingnya orang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama karena tauhid adalah puncak dari tujuan kita diciptakan. Untuk Allah, untuk apa Allah menciptakan alam semesta? Langit, bumi, manusia, jin, dan semua makhluk yang Allah ciptakan. Maka tidak lain dan bukan tujuannya adalah mentauhidkan Allah. Wabil khusus tentunya penciptaan jin dan manusia. Dan itu berdasarkan surah Adz-Dzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka diperintahkan untuk mentauhidkan aku. Kemudian yang kedua, karena tauhid sendiri adalah tuntutan Allah kepada kita. Jadi tauhid itulah haqqullah. Allah menuntut kepada kita setelah Allah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, memberikan kesenangan, ketenangan kepada kita, maka ada tuntutan tentunya. Maka hak Allah kepada hamba-hambanya, tuntutan Allah kepada kita adalah cukup dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an,
Satu hari dibonceng Nabi SAW dalam safar. Lah ketika itu Nabi SAW bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, hal tadri haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahukah kamu tuntutan Allah kepada kita, hamba-hambanya, dan tuntutan kita kepada Allah Azza wa Jalla? Maka Mu'ad mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Sebagai adab, maka Mu'ad mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul mengatakan, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Tuntutan Allah kepada kita itu cukup kalian mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, dan jangan sekutukan Allah dengan siapapun. Tetapi setelah itu kita juga punya tuntutan kepada Allah. Setelah kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka kita pun meminta kepada Allah, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzab man la yusyrik bihi syai'an. Jangan pernah diazab orang yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Inilah dua perkara kenapa kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid sendiri adalah al-ghayatu min irsalir rusul. Puncak kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusannya. Jadi sejak zaman Adam sampai yang terakhir Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan diutus para nabi dan rasul itu puncaknya adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Dan itu disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul. Tugas seorang rasul ini menyampaikan kepada umatnya, u'budullah, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, esakan Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi sesembahan selain Allah alias taghut. Makanya kalau kita lihat sejarah dakwah para nabi dan rasul yang dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran, semuanya seruan pertama adalah tauhid. Seruan para nabi dan rasul itu semua tauhid. Semua, kalau kita melihat nas-nas Al-Quran itu, termasuk juga seruan Nabi SAW pertama kali 13 tahun di kota Mekah itu mendakwahkan tauhid. Bahkan apabila Nabi SAW mengutus utusan untuk berdakwah di negeri lain sekalipun, Nabi SAW tidak mengatakan ajarkan fikih kepada mereka, ajarkan akhlak, tidak. Yang pertama kali ajarkan tauhid. Seperti Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasul kemana? Ke Yaman. Wasiat yang pertama kali, apa kata Rasul? Falyakun awwala ma tad'uhum bihi syahadatu an la ilaha illallah. Nanti wahai Mu'adz, sampainya kau di Yaman, jangan yang lain kau serukan, tapi yang pertama kali kau serukan kepada penduduk Yaman persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tauhid. Ya. Begitu pentingnya tauhid di mata para nabi dan rasul. Bahkan sebuah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita saat kita ini masuk ke liang lahat atau kuburan. Soalan pertama apa? Soalan pertama adalah man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Itulah soalan pertama. Jadi yang pertama ditanya itu tauhid dulu. Siapa Tuhanmu? Siapa sesembahanmu? Dan kalau ditanya soal siapa Tuhan dan siapa sesembahan, artinya jawabannya adalah tauhid. Ya. Orang yang bertauhidlah yang bisa menjawab setiap pertanyaan yang akan ditanyakan malaikat mungkar dan nakir. Apalagi lebih daripada itu, tauhid sendiri adalah syarat diterimanya sebuah amal. Jadi amal itu tergantung kepada tauhid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak lagi tentang keutamaan tauhid, dan ini sudah saya ulang-ulang, hanya sekedar sekilas pandang saja. Adapun tentang bahaya syirik sendiri, ini yang paling penting kita bahas. Kenapa?
Karena kesyirikan itu sendiri membatalkan tauhid. Dan bahaya kesyirikan ini bukan hanya di dunia tapi sampai kepada akhirat. Bukan hanya individu tapi sampai ke tingkat masyarakat. Bukan hanya satu daerah tapi bisa satu negeri. Jadi bahaya kesyirikan itu luar biasa. Lah apa saja bahaya kesyirikan ini? Karena masalahnya begini. Kalau kita lihat hari ini fenomena ya yang kita bisa dilihat, apalagi sekarang media kan mudah diakses lewat YouTube atau media-media yang lainnya. Kalau kita melihat kuburan-kuburan yang dianggap wali, yang dianggap kuburan-kuburan orang saleh, sebagian mereka itu membentuk kuburan sedemikian rupa. Kadang-kadang dibuat rumah, diperindah, dipercantik gitu ya. Dibuat semacam kesannya keramat. Dan betapa banyak orang-orang yang kemudian menziarahi kuburan itu sudah menyelisihi syariat daripada ziarah kubur. Yang kata Nabi SAW, ziarah itu kan salah satu manfaatnya adalah tudzakirukumul akhirah, untuk mengingatkan kita kepada kematian dan kepada akhirat. Kemudian selebihnya berdoa kepada penduduk kuburan. Baru masuk saja kita disuruh mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, keselamatan bagi kalian penduduk kubur kan itu. Hanya itu saja sebenarnya syariat yang disyariatkan saat ziarah kubur itu yang paling penting. Mengingatkan kita akan kematian dan mengingatkan kita akan akhirat, kemudian mendoakan. Ya. Tetapi kenyataannya kan tidak demikian. Ada sebagian kuburan-kuburan orang saleh itu, mereka datang itu dalam rangka supaya menyembuhkan penyakitnya. Bahkan saya lihat di YouTube itu kuburannya cucu Nabi SAW, Husain ibn Ali radhiyallahu anhu, itu diagungkan luar biasa oleh orang-orang Rafidhah Syiah itu. Jadi sampai kemudian orang-orang yang sakit, entah sakit gula, entah stroke, entah sakit apa saja, mereka datang ke kuburan Husain itu dan mereka meyakini bahwa cukup dengan mengusap kuburan itu, kemudian diusapkan kepada penyakitnya, diyakini bisa menyembuhkan. Nah, ini kan melampaui, ikhwan, ya. Karena kalau kita bicara soal pengobatan itu dalam Islam, pertama ada yang sudah ternaskan dalam Quran dan Sunnah bahwa benda-benda tersebut bisa mengobati. Ternaskan dalam Quran dan Sunnah seperti Zam-Zam, memang ada nasnya. Kemudian minyak zaitun, kemudian kurma, gitu ya. Kemudian habbatus sauda, itu kan sudah ternaskan, jelas, gitu ya, nggak apa-apa, karena memang ternaskan. Ataupun yang kedua, memang ada tajribah, ada penelitian. Memang Quran tidak menjelaskan, Sunnah tidak menjelaskan, tetapi ada penelitian pakar-pakar kedokteran, farmasi, herbalis dan begitu seterusnya. Memang benda-benda tertentu itu mengandung obat untuk menyembuhkan penyakit. Walaupun tidak secara mutlak artinya bisa menyembuhkan, bisa tidak, tetapi ada semacam penelitian. Dan setelah kemudian dipraktekkan memang bisa mengobati, maka tidak ada masalah. Ya. Masalahnya pengobatan yang ketiga ini, seseorang hendak berobat dengan sebuah benda atau dengan sebuah barang atau dengan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebab. Ini bukan sebab penyembuhan, tetapi kemudian dijadikan penyembuhan. Inilah sebagian ulama menghukumi syirkul asghar, syirik kecil. Namanya orang pakai gelang dari benang, entah dari besi, entah dari kuningan, gelang, kalung atau apalah macamnya. Kalau seandainya diyakini bisa menyembuhkan ataupun menjadikan sebab penyembuhan, maka ini jatuh kepada kesyirikan. Lah syirik sendiri dalam hal pengobatan itu kan terbagi dua. Bisa terjerumus pada syirkul akbar kalau meyakini zatnya yang menyembuhkan selain daripada Allah. Tapi kalau hanya menjadikan sebab, dia yakin Allah yang menyembuhkan, tapi dengan sebab ini padahal bukan sebab, kemudian diyakini menyembuhkan, tetap jatuh kepada kesyirikan walaupun syirkul asghar. Lah orang-orang yang datang ke kuburan Husain, orang-orang Syiah Rafidhah itu, mereka meyakini bahwa kuburan Husain itu memiliki berkah.
sehingga bisa mengobati penyakit. Jadi kalau orang punya penyakit gula, datang ke kuburan Husain, kemudian diusap kuburannya, kemudian diusapkan kepada penyakitnya, itu diyakini sembuh tuh. Kalau seandainya dia meyakini bahwa sahibul qabri, orang yang ada di kuburan itu, yang menyembuhkan penyakitnya, ini syirkul akbar, syirik besar. Ya. Tapi kalau hanya dijadikan sebab, tetap juga syirik. Tetap syirik walaupun syirkul asghar. Dan syirkul asghar itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa besar yang lainnya selain syirkul akbar. Jadi keyakinan-keyakinan seperti ini banyak gitu, datang untuk berobat ke kuburan. Kalau datangnya ke rumah sakit ya benar lah. Ya, atau datangnya ke tabib yang tidak ada kesyirikan, ya memang itu anjurannya. Lah ini datang ke kuburan ini ngapain gitu? Coba bayangkan kalau seandainya orang yang sakit minta kesembuhan ke kuburan, bukannya sembuh malah mati. Ah, ini yang bahaya. Yang di sini Allah katakan di sini, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, niscaya lenyap amal mereka dan mereka termasuk orang-orang yang rugi. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Itu bagian kecil lah orang yang niat datang ke kuburan. Belum yang lainnya, ya. Belum yang mencari ekonomi. Coba bayangkan. Kadang-kadang orang-orang yang datang ke kuburan itu bukan orang-orang bego, ya. Bukan, mereka orang berkelas, mereka orang sekolah tinggi-tinggi. Mereka datang ke kuburan tuh, bayangkan, untuk mempertahankan jabatannya, kepemimpinannya, bisnisnya, atau hendak membuka bisnisnya dan begitu seterusnya. Kuburan itu bukan kunci rizki. Kunci rizki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau minta rizki, minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau meminta kepada Allah, kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa. Yang kita salahkan bukan orang yang dalam kuburan. Kita tidak menyalahkan Husain. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qala innamat takhadtum min dunillah awsanan mawaddatan bainakum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'duhum bi ba'din wa yal'anu ba'duhum bi ba'din wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Apa kata Allah? Hanyasannya kalian mengambil sesembahan selain daripada Allah, dijadikan berhala yang kalian cintai di antara kalian dalam kehidupan dunia. Nanti pada hari kiamat, berhala-berhala itu akan saling mengingkari sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya, bahkan melaknat sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya, dan tempat kalian di neraka dan tidak ada pertolongan bagi kalian. Jadi kalau seandainya Husain itu Allah takdirkan bangkit dari kuburan, anggap saja dia hidup lagi, pasti Husain itu akan marah, akan mengingkari. Tidak mungkin Husain ridho kan gitu ya. Sayyidu Husain tidak mungkin ridho. Pasti kalau dia bangkit dari kuburan, dia akan marah kepada orang-orang yang menyembahnya. Jangankan itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di masa hidupnya, itu ayahnya. Ali bin Abi Thalib itu ayahnya Husain. Datang orang-orang Sabaiyah, kemudian mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, ya Ali antal ilah, wahai Ali, engkau adalah Tuhan. Bayangkan, itu Ali masih hidup tuh. Orang-orang Sabaiyah mengatakan, ya Ali antal ilah, engkau adalah Tuhan. Apa kata Ali? Ali mengatakan kepada pasukannya, buatkan parit, letakkan kayu bakar, bakar kayu itu setinggi-tingginya, masukkan orang-orang yang menyembah diriku, yang mengatakan aku Tuhan, masukkan ke dalam api kalau dia tidak bertobat. Akhirnya orang-orang pun ada yang tanpa dimasukkan, mereka melemparkan diri ke dalam api. Mereka meyakini bahwa Ali itu Tuhan. Sampai sebagian orang-orang Sabaiyah ini, cikal bakal orang-orang Syiah Rafidhah, mereka melemparkan diri ke dalam api karena yakin bahwa Ali itu Tuhan tuh. Bayangkan, ya, akalnya di mana? Kemudian mereka mengatakan, kenapa orang-orang itu sampai melemparkan diri ke dalam api dan meyakini bahwa Ali itu Tuhan? Karena mereka terkecoh dengan hadis Nabi SAW, la yu'adzibu bin nar, la yu'adzabu bin nar illa rabbun nar.
tidaklah seseorang itu mengazab dengan api kecuali dia Rabb pemilik api. Karena Ali mengazab manusia dengan api, maka makin yakin Ali itu Tuhan katanya. Walaupun sebagiannya lain tobat dan sebagiannya yang lain berpura-pura tobat. Tapi di sini bagaimana sikap Ali? Ketika Ali dituhankan, marah dia. Dia mengatakan kepada prajuritnya, buat parit, letakkan kayu, bakar. Untuk siapa? Membakar orang-orang yang menuhankan. Saya kira apa yang dilakukan putranya Husain, kalaulah seandainya bangkit melihat orang-orang Rafidhah menyembahnya, kurang lebih sajalah dengan bapaknya. Kita tidak menyalahkan orang yang ada di kuburan, karena nanti pada hari kiamat saling mengingkari sebagian mereka. Yang kita salahkan orang yang datang ke kuburan. Jangankan lagi sekelas Husain, kalaulah ini dilakukan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu tidak akan redha. Nabi saja tidak akan redha kalau hidup di zaman sekarang, tahu kuburannya dijadikan ajang kesyirikan, enggak akan redha Nabi itu. Kalau sekelas Nabi saja tidak redha, siapa di bawah daripada Nabi kuburan orang-orang yang dianggap orang-orang soleh atau wali di zaman sekarang? Ya. Dan itu fenomena yang kita bisa saksikan. Orang-orang yang datang ke kuburan bukannya ziarah syar'i, malah ziarah syirki. Malah berziarah kemudian melakukan kesyirikan, ya kan? Bahkan kalau kita melihat sejarah ke belakang sedikit, ketika tentara Mongol orang-orang Tatar, ya, itu menghancurkan Baghdad sehancur-hancurnya. Anak-anak disembelih, wanita-wanita disembelih, semua kaum muslimin dibantai, kitab-kitab para ulama dibantai, para ulama juga dibantai, semuanya dihancurkan. Baghdad itu hancur sehancur-hancurnya karena pengkhianatan orang-orang Syiah yang bekerja sama dengan orang-orang Mongol Tatar. Ya, itu peristiwa yang luar biasa, kehancuran Baghdad di tangan Tatar karena pengkhianatan orang-orang Rafidhah. Ya, Ibnu Alqamah. Jadi salah satu penyebabnya ulama membahas karena orang-orang Baghdad ini kala itu mereka banyak yang awam sehingga mereka yakin dengan kuburan. Jadi sebagian mereka itu suka datang ke kuburan, kemudian meminta perlindungan ke kuburan orang-orang yang dianggap saleh. Sampai-sampai ada seorang penyair mengatakan, ya haribat Tatar ludhu bi qabri Abi Umar. Wahai orang-orang yang lari dari peperang Tatar, ya, datanglah ke kuburan Abi Umar, mintalah perlindungan kepada mereka. Ya. Dari sini disimpulkan oleh para ulama, di antara sebab kenapa Baghdad itu sampai kemudian dihancurkan orang-orang kafir Tatar, salah satunya karena lemah akidahnya. Lemah akidahnya. Mereka banyak melakukan kesyirikan, datang ke kuburan-kuburan, meminta-minta di situ. Makanya akibatnya ketika orang itu kemudian melakukan kesyirikan dan jauh dari tauhid, melemahlah kekuatan kaum muslimin. Ini bahaya kesyirikan, bisa melemahkan kekuatan kaum muslimin. Ya. Makanya Tatar akhirnya berhasil membunuh khalifahnya, membantai entah berapa ribu jiwa dibantai oleh orang Tatar dalam satu hari itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Lalu apa saja bahayanya kesyirikan ini? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Fatir 37, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Dan mereka yang ada dalam neraka itu berteriak-teriak, kemudian mengatakan, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Jadi orang-orang yang diazab dalam neraka itu mereka sudah kesakitan, sudah nggak tahan, pengen keluar dari neraka, sehingga mereka meminta kepada Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Kemudian mereka membuat janji dengan Allah, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Nanti kalau engkau keluarkan kami dari neraka, kau kembalikan kami ke bumi, maka kami akan berusaha mengerjakan kebaikan
berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu. Mungkin dulu kami ahli maksiat, ahli syirik, ahli kufur. Kalau engkau keluarkan kami dari neraka, kami akan berubah. Kami akan mentauhidkan engkau, kami akan mengikuti Rasul, kami akan beramal saleh. Itu janji penuh neraka itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah, hei penuh neraka, bukankah dulu kami telah memanjangkan umurmu? Sebelum engkau mati dan dimasukkan ke neraka, aku sudah berikan kesempatan. Kami berikan usia panjang kepada kalian. Ya. Kemana kalian habiskan usia kalian itu? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir? Tentu bagi orang-orang yang berfikir. Wa ja'akumun nadhir, bahkan aku utus kepada kalian orang yang memberi peringatan kepada kalian. Dulu kemana? Bukankah aku sudah utus Rasul kami kepada kalian, menyampaikan tauhid, ya, menyampaikan risalah Allah, didatangkan, diturunkan kitab-kitab. Lah kemana kalian? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membalik ucapan mereka. Kok sekarang sudah masuk neraka pengen balik ke bumi, ingin beramal soleh? Lah sementara dahulu kalian di bumi sudah datang peringatan, sudah datang Rasul, turun kitab. Kemana saja kalian? Ya. Maka Allah mengatakan, fadhuku fama lidzalimina min nasir. Maka sekarang rasakanlah adab kami. Fama lidzalimina min nasir. Tidaklah bagi orang-orang zalim akan ada pertolongan. Sebagian ahli tafsir mengatakan, fama lidzalimina, maksudnya orang-orang zalim di sini adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka tidak akan dapat pertolongan. Makanya Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan melakukan kesyirikan, karena kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Lihat bagaimana orang-orang yang melakukan kesyirikan Allah kekalkan di neraka, sehingga mereka yastarihuna fiha, menjerit-jerit di neraka. Kemudian mereka meminta kepada Allah dikeluarkan. Apakah kemudian permintaan mereka kemudian dikabulkan? Tidak. Allah mengatakan, fadhuku, rasakan kalian sekarang. Dulu aku sudah kasih umur kalian sia-siakan. Dulu aku kasih kalian nabi, kalian tidak beriman. Sekarang rasakan. Mereka tidak bisa keluar dari neraka, karena di antara bahaya syirik itu adalah mengekalkan pelakunya di neraka, dan tidak ada kesempatan masuk surga. Orang-orang yang masuk neraka itu tidak akan diberikan kesempatan masuk surga kalau dia mati, dan ketika mati itu dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ditegaskan dalam Al-Quranul Karim, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min nasir. Siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, maka dia diharamkan padanya neraka dan dimasukkan ke dalam neraka, diharamkan padanya sorga dan dimasukkan ke dalam neraka. Dan bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan itu tidak ada pertolongan. Ini bahaya yang pertama. Kalau mereka melakukan kesyirikan kemudian mati di atas kesyirikan, berarti mereka masuk neraka dan tidak akan pernah keluar dari situ. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan ini cukuplah satu ini saja bahayanya. Ini sudah menakutkan sebenarnya. Kalaupun hanya bahaya syirik ini satu ini saja, itu sudah menakutkan tuh. Kalau orang diharamkan masuk surga kemudian dikekalkan di neraka, dia hanya mendapatkan kenikmatan yang mungkin di dunia itu hanya 50-60 tahun saja, atau 70 tahun, atau paling banyaklah 100 tahun. Selepas itu kemudian diazab selamanya. Itu saja sudah cukup sebenarnya, kalau kita melihat bahaya kesyirikan itu. Karena Allah tidak mengabulkan permintaan penghuni neraka. Bahkan lebih daripada ayat yang lain mengatakan, wala tukallimun, jangan kalian pernah bicara lagi denganku, katanya. Jadi ketika penghuni neraka ini meminta untuk dikeluarkan dari neraka itu, justru Allah mengatakan apa? Wala yukallimun, jangan pernah bicara lagi denganku. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu mengatakan,
Allah tidak akan mengajak bicara 2 kali lipat umur dunia kepada penduduk neraka. Artinya Allah tidak pernah memberikan rahmat dan tidak mengabulkan permintaannya. Makanya kemudian setelahnya mereka meminta, ketika Allah tidak kabulkan, kan mereka minta kepada yang lainnya. Meminta kepada malaikat penjaga neraka supaya mereka diwafatkan, tapi Allah tidak kabulkan juga. Kemudian mereka meminta kepada para penjaga neraka agar diringankan azab, tidak juga diringankan. Akhirnya kemudian mereka meminta kepada penduduk sorga agar diberikan kepada mereka setetes air ataupun makanan. Penduduk sorga pun mengatakan, innallaha harramahuma alal kafirin. Allah haramkan kepada orang kafir. Ya, jadi satu saja sudah ngeri sebenarnya bahaya syirik ini. Ya. Apalagi bahaya kesyirikan ini. Yang kedua, syirik ini, asyirku huwa sababul a'zam li husulil qurubati fid dunya wal akhirah. Syirik ini sebab terbesar seseorang itu akan ditimpa berbagai macam kurubat, berbagai macam kesulitan, musibah di dunia ataupun di akhirat. Makanya ketika para ulama membahas tentang beberapa bencana yang terjadi, yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan, entah berupa gempa, entah berupa banjir, entah berupa gunung meletus, entah berupa angin puting beliung atau apalah namanya. Yang sebagian bencana-bencana itu bukan hanya menelan korban 1-2, bisa ribuan jiwa itu tertelan bencana itu. Lah, salah satu penyebabnya para ulama mengatakan boleh jadi karena penduduk tersebut melakukan kesyirikan. Salah satu sebab terbesar di mana bencana itu dikirimkan oleh Allah Azza wa Jal adalah karena penduduk negeri itu tidak beriman dan bertakwa. Mereka jatuh kepada kesyirikan. Karena tidak mungkin kalau seandainya satu daerah itu, satu negeri itu, penduduknya mentauhidkan Allah, penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, tiba-tiba Allah kirim bencana, mustahil. Mana ayatnya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalaulah penduduk negeri atau penduduk sebuah negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah turunkan berkahnya. Berkah itu dari 2 tempat. Pertama dari langit Allah turunkan, yang kedua tumbuh dari bumi. Dua-duanya mengandung berkah. Itu syaratnya beriman dan bertakwa. Dan beriman dan bertakwa ini asasnya tauhid. Asas keimanan itu tauhid, asas ketakwaan itu tauhid. Jadi kalau sebuah negeri itu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mustahil negeri itu dikirim bencana. Hanya negeri-negeri yang dikirim bencana itu ketika penduduknya mulai jauh dari Allah, mulai melakukan banyak kesyirikan di mana-mana, makanya Allah timpakan bencana kepada mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, asyirku yusabbibul khawfa wa yanza'ul amna fid dunya wal akhirah. Syirik ini penyebab besar Allah Subhanahu wa taala akan mengirim ketakutan dan akan mengangkat keamanan. Tercabutnya keamanan, disebarnya ketakutan baik di dunia ataupun di akhirat, ini sebabnya syirik. Makanya Allah mengatakan, innal ladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, maksudnya orang-orang yang bertauhid, dan mereka tidak mencampur adukan tauhidnya dengan kesyirikan, maka bagi mereka keamanan dan bagi mereka hidayah. Sahabat Nabi ketika itu mendengar ayat ini bingung. Kok bisa orang yang mendapatkan keamanan dan hidayah itu harus tidak mencampurkan keimanan dan kezaliman? Sehingga mereka datang kepada Nabi, Rasul, siapa di antara kami yang tidak pernah melakukan zalim? Minimalnya zalim kepada diri sendirilah. Kalau itu syaratnya berat sekali mendapatkan keamanan dan hidayah Allah itu, kalau harus tidak mencampurkan keimanan dan kezaliman. Karena tidak ada manusia pasti berbuat zalim. Entah zalim kepada dirinya, zalim kepada keluarganya, zalim kepada manusia yang lainnya, zalim kepada binatang, zalim kepada makhluk Allah yang lainnya, kan gitu. Siapa yang tidak lepas dari kezaliman? Kami rasanya tidak sanggup mengamalkan ayat ini.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya zalim dalam ayat ini laisa kama taqulun, bukan seperti yang kalian pahami, bukan. Tapi ayat ini yang dimaksud kezaliman, kata Rasul, adalah asyirku, kesyirikan. Maknanya siapa yang tidak mencampur adukan tauhid dan kesyirikan, maka mereka dapat keamanan dan petunjuk. Dan kalau sudah aman berarti tercabut rasa takut. Ketika tercabut keamanan berarti disebarnya ketakutan. Maka ini juga diantara yang ketiga, bahaya syirik. Kemudian yang keempat, yahsulu li sahibi syirki al-dhalalu fid dunya wal akhirah. Orang yang melakukan kesyirikan ini akan disesatkan di dunia dan akhirat. Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ingat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Hunain ataupun berangkat dari Hunain, kemudian para sahabat ini yang hudatsa'u ahdi bil Islam, baru masuk Islam, saking semangatnya ingin jihad, akidahnya kurang kokoh, tauhidnya kurang kuat, tapi semangat jihadnya tinggi, daftar perang. Nabi SAW menerima mereka, kemudian masuk dalam pasukan. Dalam perjalanan ke Hunain, tiba-tiba mereka singgah di sebuah tempat, rupanya di situ ada pohon yang sangat besar, pohon bidara. Pohon itu pula adalah pohon yang pernah mereka keramatkan di zaman jahiliyah. Namanya Dzatu Anwat. Kemudian sahabat ini datang kepada Nabi SAW yang sedang beristirahat dan mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana Dzata Anwat. Rasul, bisa enggak engkau buat seperti Dzatu Anwat itu, pohon besar itu, katanya. Kama lahum Dzatu Anwat, sebagaimana orang-orang musyrik punya pohon besar untuk tabaruk mencari berkah di situ. Bisa enggak kau buat kayak dia gitu? Maka Nabi SAW emosi dan marah karena konteksnya di sini sudah menyinggung tauhid. Kalau ada orang kencing di masjid, pada jelas-jelas dalam masjid itu kencingnya, Nabi tidak marah. Ya. Justru Nabi mengatakan kepada orang yang kencing di masjid itu, ini ember, ambil air, kau tumpahkan di tempat kencingmu. Kemudian Rasulullah mengatakan, masjid ini tempat sholat, tempat zikir, tempat baca Quran, bukan tempat kencing. Lembut Nabi SAW ketika melihat ada orang yang menyimpang kencing dalam masjid, padahal jelas-jelas dia kencing di masjid. Ya. Kenapa? Karena konteksnya bukan tauhid. Konteksnya ini hanya masalah fikih ibadah saja, yang tidak menjadikan orang itu kufur. Apalagi yang melakukannya orang jahil, tidak tahu, orang Arab, orang Baduy kan nggak berpendidikan, tidak tahu. Ya. Tapi beda. Ini yang minta Dzatu Anwat ini juga orang awam, baru masuk Islam, kan orang awam namanya. Ya, belum punya pengetahuan tauhid yang kuat. Baru makanya dalam hadis itu hudatsa'ah bil Islam, baru masuk Islam, orang awam. Tapi Nabi tidak melihat keawamannya, karena yang disentuh bukan bab fikih, yang disentuh bab tauhid. Dan mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana Dzata Anwat kama lahum Dzatu Anwat. Rasul, jadikan Dzatu Anwat, pohon yang besar untuk kami tabaruk di situ, sebagaimana orang-orang musyrik itu juga punya Dzatu Anwat. Rasul kemudian dengan suara lantang mengatakan, Allahu Akbar, kultum kama qalat Banu Israil li Musa. Allahu Akbar, ini ucapan kali persis seperti Bani Israel yang meminta kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Musa, jadikanlah Tuhan-Tuhan untuk kami seperti Tuhan-Tuhan orang musyrik. Maka Nabi Musa juga marah. Ya. Nabi marah, Musa juga marah. Sesama Nabi kan marah. Kenapa? Karena ini disinggung tauhid di sini. Maka Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Rasul pun mengatakan kepada para sahabat, innakum qaumun tajhalun. Kalian itu umat yang jahil, sudah diberikan hidayah tauhid, mau syirik pula gitu bahasanya. Ya. Kalian sudah dapat petunjuk nih, sudah di atas tauhid, sudah senang, malah mau melakukan kesyirikan. Kalian ini umat yang jahil. Nah, kesyirikan ini kejahilan dan menyesatkan orang. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, asyirkul la yaghfiruhullahu idza mata sahibuhu qabla taubati. Kesyirikan itu bisa menjadikan Allah tidak mengampuni dosanya apabila dia mati dan tidak bertobat. Kalau dia sampai mati dan tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka jangan diharap dia dapat ampunan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika
liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa siapapun yang menyekutukannya, tapi Allah akan mengampuni dosa selain daripada dosa syirik. Jadi tauhid ini, minimalnya orang yang bertauhid itu, seandainya lah Allah takdirkan seseorang itu masuk neraka karena dosa zinahnya, karena dosa membunuhnya, karena dosa khomarnya, karena dosa bandar narkobanya, karena dosa zalimnya ia kepada manusia, Allah takdirkan dia masuk neraka. Tapi kalau seandainya saat kematiannya tidak ada satupun amalannya terkandung syirik kepada Allah Azza wa Jal, maka ada kesempatan dia masuk surga. Dia tidak akan dikekalkan di dalamnya. Kenapa? Ada kesempatan, ada ampunan. Allah masih mengampuni. Jadi kalau seandainya insya'a ghafarahu wa insya'a adzabahu, kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah azab dulu baru Allah ampuni. Tapi kan ada kesempatan tuh dapat ampunan tuh. Kalau orang masuk neraka gara-gara minum khamar, gara-gara berzina, gara-gara narkoba, gara-gara zalim, masihlah dia itu ada kesempatan dapat ampunan. Tapi kalau seandainya dia melakukan kesyirikan walaupun dia ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa, ahli zikir, ahli baca Quran, ahli-ahli yang lainnya, tapi dia mati di atas kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, jangan harap Allah berikan ampunan kepadanya, dan jangan harap dia masuk surga dan dipastikan masuk neraka. Nah, ini bahaya kesyirikan, ya. Kemudian yang nomor 6, asyirku yuhbitu jami'al amal. Kesyirikan ini bisa menggugurkan seluruh amal. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Lelah letihlah dia beramal saleh, lelah letih dia salat bangun tengah malam, lelah letih dia menahan lapar karena puasa, lelah letih dia bekerja, dia infakkan hartanya. Amilatun nasibah, tapi ujungnya tasla naran hamiyah. Allah masukkan ke neraka yang menyala-nyala. Kenapa? Karena kesyirikan yang dilakukannya. Syirik ini menjadikan hilang amalannya, percuma salatnya. Lelah letih salatnya percuma, lelah letih puasanya, sedekahnya percuma semuanya. Karena syirik itu membatalkan amal. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Hei Muhammad, kalau engkau melakukan kesyirikan, lebur amalanmu. Kalau Nabi saja yang banyak pahalanya melakukan kesyirikan, lebur amalannya, apalagi kita. Ini kan konteksnya kepada Nabi. Lain asyrakta, hei Muhammad, kalau engkau syirik, la yahbatanna amaluka, amalmu habis dan engkau termasuk orang rugi. Ini konteksnya kepada Nabi. Padahal tidak ada manusia yang banyak pahalanya melebihi Nabi. Cukup satu hadis Nabi SAW mengatakan, man dalla ala khairin kafaili. Siapapun yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, dia akan dapat pahala orang yang mengerjakannya. Jadi kalau saya berdakwah, orang yang saya dakwahi itu mendapatkan petunjuk dari saya dapat pahala dia. Kalau dia kemudian berdakwah lagi dapat orang lain, saya pun tetap dapat. Makin banyak orang yang didakwahi, orang yang kita dakwahi, makin banyak pahala kita. Siapa yang bisa melebihi pahala Nabi? Nabilah yang pertama kali berdakwah, kemudian sahabat masuk Islam. Dari sahabat ini para tabiin masuk Islam. Dari para tabiin, tabiin masuk Islam. Sampai kepada kita, siapa yang berjasa pertama? Nabi. Artinya tidak ada manusia yang banyak pahalanya kecuali Nabi. Tetapi Allah katakan, hei Muhammad, sebanyak itu loh pahalamu. Kalau engkau melakukan kesyirikan, habis pahalamu. Nah, kalau Nabi saja diancam seperti itu, apalagi kita? Ya, ini yang nomor 6. Yang nomor 7, asyirku yujibullah li sahibihin nar. Allah mewajibkan. Nah, bayangkan, bukan sunnah hukumnya. Wajib itu artinya pasti. Allah memastikan bahwa orang yang melakukan kesyirikan itu dipastikan masuk neraka dan diharamkan padanya surga. Tadi sudah saya jelaskan. Dan ini yang sangat menakutkan. Ya, kalau sudah tidak diberikan kesempatan masuk surga dan dikekalkan neraka, itu sudah takut rasanya kita. Kemudian yang nomor 8, asyirku yukhlidu sahibahu finnar. Syirik itu bisa mengekalkan pelakunya neraka. Tidak ada kesempatan lagi masuk ke dalam surga. Yang nomor 9, asyirku a'zamu zulmi wal iftira. Kesyirikan itu sezalim-zalimnya kezaliman, sebesar-besarnya kezaliman kepada Allah, sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Kemudian yang nomor 10, Allahu bari'um minal musyrikin wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allah akan berlepas diri. Subhanallah. Allah akan berlepas diri dan juga Rasulnya kepada siapapun yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Allah katakan dalam surah Taubah, wa adhanun
minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbar annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik, begitu juga Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kalau Allah sudah berlepas diri, artinya orang ini nggak akan dapat rahmat. Ya. Jangankan orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak dipandang Allah pada hari kiamat. Kan ada orang-orang yang tidak akan dipandang oleh Allah. Mereka memanggil-manggil Allah tapi Allah tidak memandangnya. Ada orang-orang yang tidak akan diajak bicara. Mereka memanggil-manggil Allah tapi Allah tidak mau bicara dengan mereka. Ya. Bahkan Allah tidak membersihkan. Itu dosa-dosa orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan itu. Seperti orang yang isbal, orang-orang yang durhaka kepada orang tua, orang-orang yang menyebut-nyebut pemberian, ya, ataupun seorang yang sudah tua berzina, atau orang yang pemimpin-pemimpin dusta dan begitu seterusnya. Ini kan dosa di luar syirik tuh. Ya. Itu saja Allah tidak akan memandang, Allah tidak akan bicara, bahkan Allah tidak akan membersihkan, bahkan Allah siapkan azab yang pedih. Orang-orang seperti ini aja dijauhkan daripada rahmat, apalagi orang yang melakukan kesyirikan. Allah berlepas diri, artinya Allah nggak akan ngurus mereka. Terserah kalian, langsung dimasukkan ke neraka. Naudzubillah. Ya. Ini juga bahayanya luar biasa. Kemudian yang nomor 11, asyirku huwa sababul a'zam fi naili ghadabillahi wa iqabi. Sebab terbesar orang mendapatkan kemurkaan Allah dan juga hukuman Allah Azza wa Jalla. Jelas ya. Hukuman Allah di dunia sudah Allah berikan, apalagi di akhirat. Kemudian yang nomor 12, asyirku yudfi'u nural fitrah. Syirik ini memadamkan cahaya fitrah. Fitrah manusia ketika dilahirkan, apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan, sesungguhnya orang yang dilahirkan atau bayi yang dilahirkan itu kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu kan terlahir fitrah. Apa makna fitrah? Makna fitrah itu setiap bayi yang dilahirkan dibekali tauhid rububiyah. Siapapun, apakah dia bayi orang kafir, bayi orang musyrik, bayi orang Nasrani, bayi orang Yahudi, bayinya orang Hindu, orang Buddha, Wucu, sebutkan agamanya. Atau terlahir dari orang ateis sekalipun, setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir fitrah, artinya dibekali tauhid rububiyah. Makanya kenapa orang-orang musyrik itu mereka masih menyembah, walaupun yang disembah salah. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah unta, ada yang menyembah pohon, menyembah gunung, lembah, kuburan gitu ya. Ketika mereka menyembah, artinya mereka yakin bahwa ada sesembahan, ada yang menciptakan, ada yang mengatur, ada yang menguasai, sehingga mereka harus menyembah. Lah ketika mereka menyembah walaupun salah yang disembah, itu kan ada fitrah di situ, di sana ada sesembahan. Karena setiap bayi yang dilahirkan itu sudah terlahir fitrah, sudah dibekali tauhid rububiyah, dan itu perjanjian mereka di alam ruh dengan Allah. Ketika Allah mengatakan kepada ruh di alam ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Semua ruh yang akan di dunia hidup, mereka mengatakan qalu balaya, Rabb kami. Dari sini manusia terlahir fitrah. Lah kemudian setan datang kepada mereka, fajtalahumus syaitan. Setan datang, mulai setan menyimpangkan mereka. Yang tadinya fitrah di atas tauhid mulai digiring kepada kesyirikan. Lah syirik inilah membatalkan cahaya fitrah. Bahaya sekali ya. Kemudian yang nomor 13, syirik itu yuqdi alal akhlaqil fadilati li'anal akhlaqa nafsil fadilati minal fitrati. Idza kana syirku yaqdi alal akhlaqil fadilah li'anna akhlaqa nafsil fadilati minal fitrati, wa idza kana syirk yaqdi alal fitrati famin babi aula an yaqdi ala man bana alal fitratillahi minal akhlaqit thayyibatil hasanati. Syirik ini bisa mengantarkan kepada akhlak-akhlak yang tidak mulia, karena tauhid itu mengantarkan kepada akhlak yang mulia. Berarti kalau tauhid mengantarkan kepada akhlak yang mulia, maka syirik sebaliknya mengantarkan kepada akhlak yang tidak mulia, karena akhlak mulia itu terlahir dari fitrah. Walaupun orang hidup di hutan belantara sekalipun, tidak semua orang itu jahat kan, pasti ada orang baiknya, walaupun mereka menyembah berhala, karena fitrah yang mendorongnya ya. Walaupun hidup di barat sekalipun gitu, yang ateis gitu, para penyembah bahkan mengingkari adanya Tuhan, fitrah itu mendorong orang berbuat baik. Ada juga yang baik
Ya, akhlak mereka baik kan? Lah kalau fitrahnya sudah tercoreng dengan kesyirikan, berarti mereka menghilangkan akhlak. Dan kalau hilang akhlak, identitas hilang dari diri dia. Ini yang ke-13. Yang ke-14, bahwa syirik ini bisa menghilangkan izzatun nafsi, kemuliaan jiwa. Karena syirik ini bisa, li'anna syirka yadhul, karena syirik itu bisa menghinakan li jami'it tawaghitil ardi kulliha. Orang syirik ini hakikatnya merendahkan dirinya kepada seluruh tauhid-tauhid yang ada di permukaan bumi. Coba bayangkan, Allah menciptakan kita itu semulia-mulia makhluk. Mulia mana kita dengan binatang? Mulia kita. Tapi kenapa ada orang yang nyembah sapi? Coba bayangkan. Sapi ini kan binatang, gak berakal, hina, disembah oleh manusia yang derajatnya lebih mulia dibandingkan binatang. Coba. Nah, ini kan menghinakan diri namanya. Mana izzatun nafsinya? Hilang kan gitu, kemuliaan jiwanya. Yang disembah kok akar, yang disembah kok berhala yang dari batu. Kita loh makhluk yang mulia. Kenapa menghinakan diri menyembah makhluk yang jauh lebih rendah dibandingkan manusia? Kemudian juga yang nomor 15, syirik ini bisa menghalalkan darah dan harta. Karena Rasul mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalik asamu minna dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat alla ilaha illallah, bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan itu semua, terjagalah dariku darah dan harta mereka kecuali karena tuntutan Islam dan hisab mereka kepada Allah. Artinya kalau mereka mentauhidkan Allah, maka darah dan hartanya terjaga. Sebaliknya kalau mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla, berarti halal darahnya, halal hartanya, naudzubillah. Kemudian yang nomor 16, syirk itu yujibul adawa baina sahibihi wa bainal mu'minin, mewajibkan adanya permusuhan dia dan kaum muslimin. Kenapa ada syariat perang di zaman Nabi? Kenapa? Kenapa ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang-perang yang lainnya? 27 kali Rasul berperang itu. Sebagiannya perang besar, sebagiannya damai. Tapi kenapa kemudian sampai disyariatkan jihad loh ya? Saling bunuh-bunuhan di sini. Tidak lain dan bukan karena di'lai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, tauhid. Ya. Makanya orang-orang yang melakukan kesyirikan itu hakikatnya main api dengan kita kaum muslimin yang mentauhidkan Allah. Mereka sedang menyebar permusuhan. Kemudian yang nomor 17, syirik ini kisu bal kidul iman, bisa mengurangi bahkan menghilangkan iman sama sekali, tidak tersisa imannya. Kemudian yang nomor 18, syirik ini juga inhiraf. Syirik ini yu'attilul amal an-nafi'ah, bisa menggugurkan, menyia-nyiakan amal yang bermanfaat. Lelah letihnya salat, lelah letihnya ibadah itu tidak ada manfaatnya. Kemudian juga syirik bisa memecah belah umat, sebagaimana disebutkan dalam surah Rum ayat 31-32, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golong dan setiap golongan berbangga dengan golongannya. Ya, ini yang ke-20. Dan yang terakhir tentunya, kesyirikan ini juga asas dari setiap keburukan. Setiap keburukan yang ada di dunia dan akhirat itu awalnya dari kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Tapi sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya.